Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran konversi energi. Kita hari ini akan melanjutkan untuk materi turbin uap ya, untuk yang part ketiga atau bagian ketiga, karena lumayan panjang materinya seperti itu. Dan untuk materi turbin uap ini kita akan masuk di subbab baru seperti itu. Nah, sebelum saya masuk, mungkin saya ingatkan kembali ya untuk tugas individu. Jadi tolong untuk mengerjakan tugas individu, yaitu adalah mereview setiap pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran apa yang saya sampaikan, bentuknya video-video YouTube seperti ini ataupun yang lain, coba untuk direview. Jadi itu akan menentukan nilai kalian di akhir semester. Ini sudah pertemuan ke-12 Jadi kita tinggal 4 kali pertemuan lagi ya untuk selesai di semester ini, karena untuk semester itu biasanya kita ada 16 pertemuan. Itu sudah include UTS dan UAS. Jadi tolong untuk diperhatikan, dan kalaupun ada yang belum mengerjakan untuk yang tugas individunya, itu bisa dilengkapi seperti itu. Bisa dilihat lagi di learning, karena di learning saya sudah lengkap ya dari awal materi sampai pertemuan yang terbaru seperti itu. Dan sampai sudah saya ingatkan nanti nilainya kurang seperti itu. Oke ya, jadi kita akan mulai untuk pembelajaran. Nah, karena hari ini itu juga ada presentasi dari kelompoknya Agus dan Ricky untuk praktek kemudi rem dan suspensi. Jadi ini nanti presentasinya agak siang seperti itu. Nanti silakan nanti dilihat di e-learning untuk presentasinya dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu. Oke, tapi nanti ini pembelajaran ini tuh setelah kita presentasi seperti itu. Oke, kita sedikit review sebelum kita masuk di pembelajaran baru, subbab baru dari turbin uap seperti itu. Oke, jadi ini mungkin sangat familiar ya, soalnya 2 pertemuan kemarin kita udah membahas ini. Ini adalah turbin uap ya, dan ini adalah siklusnya. Nah, turbin uap ini ingat ya, itu ada di PLTU, di pembangkit listrik tenaga uap yang ada di suatu negara seperti itu. Nah, untuk prosesnya, untuk bagaimana ini berjalan, nah ini gambarannya. Jadi ada boiler, ingat ya, boiler ya, oke, itu mengubah air menjadi uap bertekanan dan panas seperti itu. Kemudian ini pembakarannya menggunakan batu bara seperti itu. Jadi air dipanaskan, kemudian di boiler mengubah air menjadi uap air yang bertekanan dan panas, kemudian digunakan untuk memutar turbin uap. Nah, turbin uap ini tersambung dengan generator. Nah, generator ini nanti akan menghasilkan listrik. Nah, turbin uap ini akan masuk di kondensor. Nah, kondensor ini digunakan untuk mengubah uap air menjadi air lagi, dan sekaligus untuk mendinginkan seperti itu. Ini ya, jadi menggunakan batu bara. Nah, ini ya. Nah, kalau ini yang lebih detail seperti itu. Oke, ini coba untuk dipahami. Nah, kenapa menggunakan air? Jadi air itu kan yang digunakan untuk tenaga uap ini adalah air. Kenapa air menggunakan? Nah, ini alasannya. Jadi tidak beracun, tidak berbahaya, reaktif cepat untuk bekerja seperti itu ketika dipanaskan, dan tidak mudah terbakar, dan yang terakhir adalah murah.
Ini adalah alasan-alasan kenapa air digunakan untuk PLTU atau untuk mesin turbin uap seperti ini. Nah, coal di sini adalah batu bara. Kemudian untuk kondensor itu mendinginkan air ataupun mengambil air dari sungai. Nah, itu oke, seperti itu ya. Oke, ini adalah gambaran mungkin lebih detail dari tadi yang gambar sebelumnya, dan tolong ini untuk diperhatikan baik-baik. Seperti itu bisa di screenshot untuk dijadikan dijadikan untuk review seperti itu ya. Oke. Ini mungkin saya ulang lagi juga untuk prinsip kerja turbin uap. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama itu ada 1/2. Nah, 1/2 di sini ya. Nah, di sini. Kalau di sini boiler, berarti di sini adalah air yang dipompa, pump in atau dipompa masuk seperti itu. Nah, di sini adalah kompresi dalam pompa secara isentropis. Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke boiler. Oke, di proses 2 dan ketiga itu adalah penambahan kalor. Oke, karena dipanaskan ya. Ya, tadi dipanaskan, masuk ke boiler. Dan boiler ini mengubah air menjadi uap air. Menambah kalor dalam generator uap pada tekanan konstan atau isobaris. Oke, kemudian yang ketiga dan keempat, karena dengan tekanan itu maka akan memutar turbin, ekspansi ya, atau penyebaran atau perjalanan seperti itu dalam turbin secara isentropis. Oke. Dan yang terakhir, yang keempat menjadi satu adalah pembuangan kalor dalam kondensor. Dan perlu diingat-ingat ya, kondensor di sini itu tidak membunuh panas, tapi hanya membuang kalor. Jadi kalor itu dipisah dari cairan. Jadi kan uap air, uap air ya di sini kan jatuh ke bawah, akhirnya menjadi banyak air. Jadi uap air, contoh uap air ya, uap air itu ya, kalian mungkin sederhananya gini, ketika kalian itu memanaskan air, pasti di balik tutup panci itu pasti ada airnya. Nah, itu ketika uap air itu berkumpul itu akan membuat air. Nah, prinsip di sini karena kan jatuh ke bawah ya, itu akan membuat air. Nah, maksud saya berkumpul menjadi air. Nah, di kondensor ini digunakan untuk mendinginkan air karena ya sisa dari untuk memutar turbin seperti itu. Dan di sini bukan mematikan air ya, sorry mematikan panas, tapi membuang kalor dalam kondensor. Jadi dibuang kalornya. Oke, seperti kayak AC. AC itu pada prinsipnya itu bukan yang mendinginkan. Mendinginkan itu membuat dingin seperti itu, tapi kalor yang ada di ruangan diserap kemudian dikeluarkan. Jadi ketika kalian ada di dekat AC itu ya, ketika di luar ya, mungkin di bawah AC, itu kondensornya AC itu pasti akan agak panas karena AC itu prinsipnya adalah menyerap kalor yang ada di ruangan kemudian dibuang ke keluar. Sama seperti ini kondensor ini. Jadi ini air panasnya itu diserap kemudian dibuang seperti itu. Jadi tidak ada akhirnya kalornya dimatikan tidak ada, tapi hanya dibuang kalornya. Nah, ini ya, kemarin itu kita udah coba membahas tentang siklus Rankine seperti itu. Diingat-ingat, kemudian juga dilihat ya. Jadi ketika nanti mungkin saya tampilkan ini, nanti kalian bisa menjelaskan. Oke. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat ya dari tabel ini. Yang pertama adalah T. Oke, T ini adalah temperatur atau suhu. S di sini entropi atau panas. Oke. Seperti itu. Jadi ini ada tulisan 1, 2, 3, 4 ini adalah siklusnya. Ya, yang ini tadi ya.
1,34. Oke, 1,2 ya, jelas. Ini ketika ini masuk ya, jadi mulai dipanaskan, air dipompa masuk ya, dipanaskan. Yang 2 ke 3 ini adalah ketika masuk di boiler. Wah, pasti panas sekali seperti itu ya, jadi panasnya ditingkatkan menjadi uap air. Nah, 3 ke 4 ini adalah proses yang untuk memutar turbin, tapi lama kelamaan suhunya akan turun. Nah, suhunya sini 3 ke 4 berarti ini turun suhu. Nah, 4 ke 1 ini sudah masuk di kondensor, maka dikembalikan ke bagian yang pertama ini. Oke, seperti itu. Itu untuk siklus Rankine. Siklus Rankine ini sangat identik dengan yang namanya turbin uap. Oke, nah tadi udah kita membahas ya tentang bagaimana turbin uap bekerja. Nah, ini adalah klasifikasi. Jadi turbinnya itu kan ada beberapa sudu ya. Sudu itu adalah bentuk dari daun turbin seperti ini. Ada namanya impulse turbin dan ada reaction turbin. Nah, ini bedanya. Kalau impulse turbin itu ada banyak daunnya, suku-sukunya banyak. Kalau yang reaction itu hanya 2 seperti itu. Nah, di sini ya, moving bucket, terus fixed nozzle seperti itu. Di sini itu aliran uap ya yang panas tadi yang dari boiler. Nah, ini jadi ini adalah ini di sini ada panah biru ya. Panah biru ini menunjukkan gerakan dari uap panas seperti itu. Ini kalau yang impulse turbin itu posisinya adalah menekan. Jadi ini set menekan di sini ya, ini ada menekan di sini. Oke, kemudian dipantulkan seperti itu. Kalau di sini karena hanya 2 sudu daunnya, ada 2 daunnya, maka lebih ringan. Jadi langsung memutar seperti itu. Untuk grafiknya bisa dilihat ya di grafiknya di bawah sini ya. Oke. Nah, steam pressure. Jadi tekanan dari steam itu tekanan dari air uap ya, seperti ini. Oke. Kemudian steam velocity. Steam velocity itu maksudnya adalah tabrakannya dengan sudut ataupun daunnya. Nah, karena di sini tidak ada tabrakan, itu maka steam velocity dan steam pressure itu tidak bergabung. Karena ini ada tabrakan, selain juga ada tekanan, tekanannya turun. Ketika ini menabrak daun atau daun turbin ini, pasti akan ada penurunan kecepatan seperti itu. Nah, ada penurunan kecepatan. Kenapa ini menukiknya lebih ke bawah daripada yang reaction turbin? Karena ada banyak yang ditabrak seperti itu kan, ada banyak 1, 2, 3 dan lain. Dan ini kan cuma 2 seperti itu. Jadi karena banyak yang ditabrak, maka kecepatannya memang tidak sebesar yang bagian reaction ya. Impulse tidak sebesar itu. Itu ya. Itu untuk penjelasannya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang bagaimana cara kerja, kemudian juga klasifikasi dari turbin, ada impulse turbin ataupun reaction turbin. Kita akan membahas tentang metode peningkatan turbin dia atau turbin uap. Nah, kenapa ditingkatkan? Karena kita tahu ya bahwa yang kita hadapi ketika mungkin ada beberapa hal. Oke, jadi contohnya ada permintaan yang
yang besar. Jadi gini, listrik yang kita gunakan setiap tahun itu untuk ukuran PLN ya itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena ya jelas ya, dengan bertambahnya zaman maka berjalannya zaman maka konsumsi, contohnya adanya gedung baru di mana seperti itu, pasti konsumsinya lebih akan meningkat. Nah itu juga terjadi sehingga pasokan listrik yang kita gunakan ini setiap tahun itu pasti meningkat karena hal-hal seperti itu. Contohnya ada pembangunan rumah baru, pembangunan mungkin gedung-gedung baru yang ada di perkotaan seperti itu, ataupun beberapa hal yang digunakan untuk perkembangan teknologi. Contohnya gini, sekarang itu zaman berubah, semuanya serba listrik seperti itu ya. Bahkan kompor ataupun beberapa alat-alat rumah tangga itu juga menggunakan listrik. Mau nggak mau, kalau satu rumah kemudian dikali menjadi ada 1000 orang, 1000 rumah, maka akan menambah beban seperti itu. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan performa turbin. Kenapa? Karena untuk menyediakan pasokan listrik yang sesuai seperti itu. Karena ujung-ujungnya memang harus menghasilkan listrik dari generator yang diputar melalui turbin seperti itu ya. Oke, itu ya, jadi alasannya seperti itu. Jadi karena setiap tahun meningkat maka harus adanya peningkatan performa turbin seperti itu. Yang pertama ya, metode yang pertama adalah reheating atau pemanasan ulang. Bacakan ya, uap yang berekspansi di turbin, jadi posisinya ada di sini ya, di sini yang berekspansi, yang memutar turbin dan hampir mencapai kondisi jenuh. Gini, ketika memutar turbin ya, dari boiler yang mengubah air menjadi uap air, kemudian memutar turbin, maka adanya titik jenuh di sini. Nah, lihat ya, titik jenuh. Titik jenuh ini adalah kondisi di mana kecepatannya itu udah maksimal, putarannya udah maksimal. Seperti itu. Uap panas yang dihasilkan ketika memutar turbin itu udah maksimal. Oke. Dipanaskan lagi dalam generator uap untuk kemudian dialirkan ke tingkat turbin berikutnya. Nah, di sini ada namanya high turbin, kemudian low turbin. Oke, jadi turbin yang dipasang ada 2, double turbin seperti itu. Oke, jadi ketika turbin yang pertama di sini ya, yang pertama high turbin, yang turbin yang utama seperti itu, nah itu sudah kecepatannya itu udah maksimal dan pada kondisi jenuh. Oke, uapnya itu dipanaskan lagi oleh generator, kemudian dialirkan ke sini, ke yang belakang. Yang belakang ini bentuknya lebih besar daripada yang depan, seperti itu. Jadi turbinnya itu lebih besar daripada yang depannya, seperti itu. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk memutar turbin ini kemudian menghasilkan listrik. Maka outcome listrik yang dihasilkan lebih besar seperti itu. Oke. Dan ini jelas ya, di sini jelas bahwa boiler itu juga harus besar seperti itu. Jadi dengan 2 turbin seperti ini maka pasokan uapnya itu harus lebih banyak, maka boilernya harus lebih besar. Dan juga untuk pumpnya ini harus segera mendistribusikan air ke boiler lebih banyak. Intinya adalah di sini adalah reheating itu adalah penambahan komponen seperti itu. Turbinnya menjadi ada 2 seperti itu. Jadi ada yang high turbin, kemudian ada yang low turbin seperti itu. Nah itu ya. Nah, ingat ya, yang belakang atau yang turbin kedua itu lebih besar. Oke. High dan low ini adalah putarannya seperti itu. Karena ini lebih kecil, maka diameternya lebih kecil, maka yang dihasilkan atau putarannya lebih banyak daripada yang belakang.
Ingat ya, jadi ketika diameternya itu lebih kecil, oke, maka putaran yang desain itu lebih banyak, seperti itu. Oke. Itu yang pertama adalah reheating atau pemanasan ulang. Kuncinya adalah ketika pada kondisi jenuh ya, jadi kecepatan udah mentok pol, maka ada namanya turbin kedua. Seperti itu. Oke, itu yang pertama dari heating. Nah, yang udah regeneratif. Oke. Secara bahasa, regeneratif itu adalah mengubah. Kalau di tumbuhan, regeneratif itu adalah lahir kembali, seperti itu. Nah, kita coba baca ya. Air umpan boiler sebelum masuk boiler, jadi di sini ya, boiler itu digunakan untuk mengubah air menjadi uap panas. Oke, dipanasi terlebih dahulu dengan uap panas yang diekstrak dari turbin sehingga dapat meminimalkan kalori input dari pembakaran bahan bakar. Oke, kita baca secara seksama. Uap air umpan boiler sebelum masuk boiler, jadi posisinya di sini, di 4 sini ya, jadi pump sampai ke bawah ini ya, nomor 4 ini dipanaskan terlebih dahulu. Oke, jadi posisi airnya itu, kalau biasanya kan masuk boiler itu posisinya masih ya, ada mati air yang tidak terlalu panas, akhirnya dipanaskan di boiler jadi uap atau gas seperti ya. Nah, kalau di sini adalah airnya dipanaskan dulu, dididihkan, baru masuk ke boiler, seperti itu, sehingga menimbulkan kalor input, meminimalkan kalor input dari pembakaran bahan bakar. Karena di boiler itu adalah ada pemanasan tadi batu bara, karena airnya udah panas, maka meminimalkan kalor input. Nah, jadi lebih cepat, seperti itu. Jadi contoh gini, intinya adalah mempercepat laju. Oke ya, jadi mempercepat laju karena airnya itu udah panas, mendidih ya. Jadi gerakannya udah tinggi, masuk ke boiler udah panas, akhirnya dipanaskan lagi ya lebih cepat. Jadi ketika di sini mungkin kalau yang airnya biasa tidak panas, maka boilernya itu agak ada makan waktu untuk memanaskan menjadi gas, seperti itu. Tapi kalau udah posisinya udah panas, maka ketika dibuat menjadi gas itu lebih cepat, sehingga meminimalkan kalori input. Itu ya, ingat-ingat ya, itu kata kuncinya dari yang pertama reheating, kemudian regeneratif. Ingat-ingat seperti itu. Nah, ada dua. Setelah tadi ada dua cara untuk meningkatkan performa dari turbin uap, kita masuk di bagian-bagian yang agak terakhir ya. Jadi di sini adalah biasanya ini bisa diperhatikan ataupun dihafal ataupun dipahami sehingga nanti tidak bingung. Nah, penggunaan turbin uap pertama digunakan di penggerak kapal. Ya, di penggerak kapal biasanya menggunakan turbin uap, dan biasanya juga untuk penggerak kereta api. Kemudian utilitas atau penggerak pompa dan kompresor. Kemudian penghasil daya listrik, nah di ada PLTU, PLTN atau PLTP. Nah, keunggulan di sini itu adalah kemarin itu kan kita udah bahas tentang turbin air. Nah, di turbin uap ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, biaya operasional murah karena dapat menggunakan bahan bakar berkelanjutan. Kenapa? Karena menggunakan air, seperti itu. Tadi udah ya kita membahasnya bahwa air itu murah, segera bereaksi seperti itu, dan melimpah seperti itu, sehingga biaya operasional itu lebih murah. Kemudian dapat menyediakan uap dalam proses, dapat menyediakan uap untuk proses dalam industri. Ya, jelas ya. Nah, ada beberapa, setelah itu kemudian ada kedua kerugian. Yang pertama, biaya investasi mahal karena ukurannya sangat besar. Oke, jadi alat-alat yang digunakan itu besar ya. Apalagi ketika ada namanya reheating atau regeneratif tadi.
Jadi kita harus menambah turbin dan lain-lain. Jadi biaya investasinya mahal karena ukurannya lebih besar seperti itu. Dan walaupun ini investasinya mahal dan ukuran itu kan tergantung juga bangunan kita. Ketika kita mau menghasilkan listrik yang banyak, pasti juga menggunakan turbin yang lebih besar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah susah dipindahkan dan diinstal seperti itu. Ini jelas ya, karena memang namanya PLTU ya. Ketika dipindah ya ketika tidak jauh dari sungai, maka akan susah seperti itu. Yang ketiga adalah butuh waktu untuk starting. Oke. Maksudnya itu ada ketika menyalakan itu perlu waktu untuk memanaskannya, itu ada waktunya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, pada sore hari ini, pagi ya, itu dapat diterima dan jangan lupa untuk tugasnya. Mungkin itu dari saya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.